Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua, dan tentu saja salam di dalam Kristus Yesus yang sangat mengasihi kita. Hari ini kita berjumpa lagi secara virtual, secara online, dari tempat kita masing-masing, namun saya percaya kita semua saat ini disatukan di dalam Kristus untuk boleh mengingat akan Dia pribadi yang kita sembah itu dan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sedang menjalani hari-hari minggu-minggu terakhir di tahun 2024. Ya Tuhan, terima kasih atas segala karya Tuhan yang boleh kami rasakan, kami alami sepanjang tahun ini. Terima kasih atas kemurahan dan juga pemeliharaan Tuhan yang nyata. Sehingga kami semua hamba-hambamu, anak-anakmu ya Tuhan, sekalipun masih berjuang, bergumul di dalam proses pengudusan, kami semua merasakan bahwa Engkau tak pernah absen di dalam kehidupan kami. Saat ini pun Engkau memperhatikan kami. Saat ini pun Engkau peduli dengan kami. Tuhan, kami mau mengingat akan satu bagian firman Tuhan, bahkan kisah-kisah Alkitab yang kami percayai bahwa itu adalah firman yang daripada Engkau, firman yang akan menghidupkan kami, membawa kami pada satu pengalaman yang nyata sebagai anak-anak Tuhan yang mendapatkan kasih yang besar daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, satu bagian firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat 6c. Di sana firman Tuhan mengatakan, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6c. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak, Ibu, Saudara, satu pertanyaan reflektif yang klasik atau yang mungkin oleh sebagian orang terkesan membosankan karena setiap tahun itu akan disinggung oleh para pengkhotbah, para penyampai firman Tuhan dalam renungan-renungan, dalam ibadah-ibadah, terutama di bulan Desember, Bapak, Ibu, Saudara. Namun ya justru mengapa pertanyaan itu sering muncul? Karena kita pun sering gagal untuk menjawabnya dengan cara yang benar. Pertanyaan apakah itu? Kurang lebih seperti ini Bapak, Ibu, Saudara. Di momen Natal yang meskipun tidak bisa kita katakan sebagai rutinitas karena satu kali setahun kita merayakan dan menghayatinya. Namun pertanyaan ini adalah, apa yang kita lihat di dalam Natal itu? Adakah pernak-perniknya? Adakah gegap gempita perayaan yang luar biasa memanjakan mata? Atau berapa jumlah rupiah THR yang kita terima? Apa yang kita lihat, Bapak, Ibu, Saudara? Para gembala, orang-orang sederhana, diperlihatkan kepada mereka kemuliaan yang luar biasa, kemuliaan surga. Mereka mendengar malaikat bernyanyi kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Tetapi apakah mereka puas dengan mendengar dan melihat itu? Tidak. Di Lukas 2:15 mereka berkata,
Mari kita pergi untuk melihat, untuk membuktikan apa yang telah diberitahukan kepada mereka oleh para malaikat. Artinya mereka tidak puas melihat penglihatan itu, tapi mereka ingin berjumpa, melihat secara langsung Tuhan Yesus. Orang-orang Majus juga mereka tidak puas, Bapak Ibu Saudara, untuk melihat bintang, tanda bintang di langit malam. Mereka menerjang badai, melewati para perompak. Mereka membawa persembahan terbaik. Mereka berjuang sedemikian rupa untuk melihat bayi Yesus dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Yohanes dan Andreas ketika pertama kali berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka berkata, bahkan bertanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Mereka minta alamat Yesus, sekalipun memang betul bahwa Yesus yang pertama kali memperkenalkan diri kepada mereka. Mereka ingin tahu lebih dekat, melihat tempat tinggal Yesus. Matius, dia seorang yang dinilai oleh tetangganya sebagai seorang bajingan, Bapak Ibu. Mengapa? Karena dia punya kios pajak dan tangannya terulur di pojok jalan memeras mereka, warga sewarga negara dengannya, orang-orang Israel. Ketika Matius melihat Yesus lalu mendengarnya berkata, "Marilah, ikutlah aku." Lalu kemudian Matius ikut. Dan langsung di ayat berikutnya, di Matius 9 ayat 9 dan 10, kita mendapati bahwa Yesus duduk di meja makan bersama dengan Matius. Jadi ternyata ngobrol di trotoar ibaratnya tidak cukup bagi Matius. Jadi dia bawa Yesus ke rumahnya. Jelas dong Bapak Ibu Saudara ya. Ngobrol ya di pinggir jalan dengan di meja makan pasti maknanya berbeda. Artinya Matius ingin mengenal secara personal siapa Tuhan Yesus yang memanggilnya untuk mengikuti dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di masa penghayatan masa Advent dan Natal, mari kita jangan salah fokus kembali Bapak Ibu Saudara dengan hal-hal yang memanjakan mata. Terlebih dengan diskon baik di gerai-gerai online maupun di berbagai tempat perbelanjaan. Wah, itu bisa menggiurkan sekali bagi kita Bapak Ibu Saudara. Tapi hal-hal yang menggiurkan itu tentu saja bisa mengalihkan kita untuk melihat pada pribadi yang sebenarnya yang harus kita lihat, yaitu Tuhan Yesus. Apa yang sedang kita lihat? Siapa yang sedang kita lihat? Apa yang sedang kita perjuangkan? Siapa yang sedang kita kasihi sedemikian rupa? Bapak Ibu sudah tahu pasti jawabannya bahwa ketika itu bukan Tuhan Yesus, bukan karya Tuhan Yesus, bukan kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini, bahkan di dalam hati kita, maka itu adalah penyembahan berhala. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak kenal siapapun, entah itu hamba Tuhan, entah itu warga jemaat biasa, jemaat awam,
setiap kita punya potensi untuk teralihkan fokusnya daripada Kristus kepada hal-hal yang tidak esensial. Bapak Ibu Saudara, kira-kira di gereja kita, Bapak Ibu Saudara, kapan kita bisa merayakan Natal dengan cara yang sederhana? Dengan cara yang sederhana, tetapi kita sungguh-sungguh mendapatkan, melihat Kristus secara pribadi, lebih dalam lagi. Tidak salah Bapak Ibu Saudara untuk kita mempersiapkan perayaan dan ibadah Natal dengan baik. Tidak salah untuk kita mempercayakan kepada hamba Tuhan untuk menyiapkan liturgi, tata ibadah, dan khotbah. Tidak salah untuk kita mengharapkan ada dekorasi yang rapih dan indah. Tidak salah ketika kita mengharapkan ada hadiah-hadiah dan kado Natal. Sebab Tuhan memang bisa memakai semua hal itu untuk mendatangkan berkat bagi kita. Tapi apakah artinya itu kalau kita tidak mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan? Bukankah itu natur dari kehadirannya ke dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara, untuk menyapa saya dan Bapak Ibu Saudara secara personal, nama demi nama, pribadi demi pribadi, satu persatu, tidak ada yang sama. Unik dan istimewa yang daripada Tuhan. Adakah kita, Bapak Ibu Saudara, menyadari hal ini saat ini? Mari kita renungkan hal ini, Bapak Ibu Saudara. Selama beberapa, kurang lebih 45 detik ke depan, kita bertanya, apa yang sebenarnya sedang saya lihat? Kalau itu bukan Tuhan Yesus, kita doa Bapak Ibu Saudara, supaya mata jiwa kita tertuju kepada Allah, Anak Domba yang lahir ke dunia. Mari tenang sejenak. Allah yang baik, Engkau maha tinggi namun Engkau solidar dengan kami. Engkau mau melihat kami, memandang kami, merangkul kami ya Tuhan, mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Sebab itu maka biarlah saat ini ya Tuhan kami seperti seorang bayi dalam dekapan Allah Bapa yang sedang memandang mata Allah yang begitu berbinar dan mengasihi kami. Kami ingin melihat Engkau ya Tuhan lebih dalam lagi, supaya kami tidak kehilangan momen di masa menanti kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua.